Yang pertama, perlu dibangun kesepakatan-kesepakatan dengan suami yang sedang ada masalah. Misalnya begini, saya juga kalau ada masalah menyampaikan kepada istri, maaf ya Mi, aku lagi ada masalah, aku perlu waktu untuk sendiri. Istri saya tanya, waktu sendirinya berapa jam? 3 jam. Oke, 3 jam, maka dalam 3 jam itu saya akan diberi ruang. Nah, di rumah kami ada ruang perpustakaan yang kemudian biasanya saya pakai untuk juga mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, saya akan di situ. Saya akan 3 jam di situ tanpa diganggu oleh istri misalnya gitu ya. Untuk kemudian menyelesaikan masalah saya terlebih dahulu. Begitu pas waktu 3 jam sesuai kesepakatan itu selesai, saya keluar. Maka kemudian disitulah saya sudah bisa mulai cerita kepada istri. Dia juga bisa menanyakan hal-hal kepada saya, apa yang bisa dia bantu untuk saya. Itu dilakukan. Tapi memang begitu seorang suami tertimpa masalah, dia memerlukan waktu itu, waktu untuk menyendiri. Dalam istilah teman-teman di psikologi, mungkin seorang pria itu memerlukan gua untuk menyendiri, untuk berkontemplasi, menyendiri, merumuskan solusi itu. Jadi ini juga harus disepakati juga, jangan berlarut-larut. Misalnya nggak jelas sampai kapan mau menyendirinya, nggak jelas lontang-lantung, kayak orang stres, gitu. Nggak boleh. Jadi seorang suami juga harus menata waktunya. Oke, aku perlu waktu menyendiri ini 3 jam. Ya, nanti kalau sudah 3 jam, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Ya. Sama berikutnya, istri juga bisa menyampaikan kepada suami bahwa sayang, aku tuh ada masalah. Kalau seorang wanita ada masalah, itu dia perlu sharing. Maka aku minta waktumu, kamu siapnya kapan? Aku mau curhat. Curhatnya seberapa panjang? Paling setengah jam. Oke. Ini aku masih ada beberapa tugas kantor, mungkin baru beres sekitar jam 9 malam. Gimana kalau jam 9? Oke, tapi jam 9 seperti waktu yang sudah disepakati, gadget semua minggir, kerjaan semua minggir, gitu ya. Semuanya fokus dengerin curhatnya istri. Jadi dibangun kesepakatan-kesepakatan supaya masing-masing bisa kemudian memenuhi apa yang diharapkan. Baik gitu ya, suami tadi bisa memenuhi harapan untuk menyendirinya, lalu setelah itu dia harus include lagi, involve lagi ke kehidupan keluarga full. Di sisi lain, istri juga perlu waktu tadi untuk curhat. Tolong dengerin curhatku, kamu perlu waktu curhat berapa lama? Setengah jam. Jam berapa? Mulai jam 9. Oke, berarti jam 9 suami harus betul-betul mengosongkan waktu. Gak boleh ada pikiran-pikiran lain yang ganggu, gak boleh ada konsentrasi-konsentrasi lain yang ganggu. Semua perangkat yang memungkinkan untuk menjadi pengganggu, minggir dulu. Dengerin curhat istri. Itu contoh. Jadi yang seperti ini memang harus dilatih. Kita mau menyampaikan aspirasi, berani menyampaikan aspirasi kepada suami atau kepada istri, sampaikan, sepakati, eksekusi. Begitu ya. Demikian Allah alam.